Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herni Suminar dari Universitas Pancasakti Bekasi. Program studi pendidikan bahasa Inggris akan menjelaskan apa itu kecerdasan emosional guna memenuhi nilai ujian akhir semester GASAL mata kuliah Emotional Intelligence, dosen pengampu Dr. Rita Aryani MM. Latar belakang kenapa pentingnya kecerdasan emosional untuk seorang pengajar, yaitu bertujuan untuk menambah pengetahuan tentang ilmu kecerdasan emosional sehingga bisa menciptakan lulusan yang baik namun juga bermanfaat untuk pengembangan diri para pengajar. Kecerdasan emosi yang dapat dikembangkan oleh pengajar mencakup pengembangan kesadaran diri akan perasaan yang dialami, penerimaan dan pengelolaan perasaan, relasi yang dibangun dengan peserta didik, dan juga kemampuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif agar peserta didik siap untuk menerima pelajaran. Pengertian kecerdasan emosional yang biasa kita kenal dengan EQ. Kecerdasan emosional EQ mengacu pada kemampuan untuk memahami, mengendalikan, mengevaluasi emosi. Beberapa peneliti melaporkan bahwa kecerdasan emosional dapat dipelajari dan diperkuat, sementara yang lain mengklaim itu adalah karakter bawaan. Emotional intelligence adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi, baik emosi diri sendiri maupun emosi orang lain. Menurut Gelman, orang Amerika, mengemukakan bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan lebih yang dimiliki seseorang dalam memotivasi diri, ketahanan dalam menghadapi kegagalan, pengendalian emosi dan menunda kepuasan, serta mengatur keadaan jiwa. Dengan kecerdasan emosional tersebut, seseorang dapat menempatkan pada porsi yang tepat, memilih kepuasan dan mengatur suasana hati. Nah, berikut adalah komponen-komponen kecerdasan emosional. Yang pertama meliputi kesadaran diri. Yang kedua adalah regulasi diri. Dan yang ketiga adalah keterampilan sosial. Yang keempat adalah empati. Dan yang kelima adalah motivasi. 3. Tanda kecerdasan emosional rendah. Kecerdasan emosional yang rendah mengacu pada ketidakmampuan untuk secara akurat memahami emosi diri sendiri dan orang lain dan untuk menggunakan informasi itu guna memandu pikiran dan tindakannya. Nah, berikut adalah tanda-tanda seseorang dengan emosional yang rendah. Yaitu yang pertama, mereka selalu harus benar. Jadi mereka itu tidak mau disalahkan. Jadi pendapatnya itu selalu benar dan ingin dianggap selalu benar. Yang kedua adalah mereka tidak mengetahui perasaan orang lain. Dan yang ketiga, mereka berperilaku tidak peka. Nah, tadi itu dia itu tidak mengetahui perasaan orang lain, jadi selalu ingin dimengerti perasaannya. Dan yang keempat yaitu mereka menyalahkan orang lain karena masalahnya. Padahal itu masalah pribadinya, tapi kadang orang tersebut membawa-bawa masalahnya itu dengan orang lain, seolah-olah orang lainlah yang membuat terjadi masalah tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu mereka memiliki keterampilan mengatasi yang buruk. Nah, selalu yang buruk-buruk, kadang jauh dari yang baik-baik. Dan yang selanjutnya yaitu mereka punya ledakan emosional, ya cepat marah, cepat tersinggung, emosi, tidak bisa mengendalikan diri,
bisa mengendalikan nafsu. Dan yang selanjutnya itu mereka mengubah percakapan menuju diri sendiri. Jadi selalu harus tentang dia, harus selalu tentang dirinya, tidak peduli orang lain, perasaan orang lain. Nah, seperti itulah. Nah, berikut adalah kiat untuk meningkatkan EQ. Nah, caranya sebagai berikut. Menjadi kecerdasan secara emosional itu penting. Tetapi, langkah apa yang dapat Anda ambil untuk meningkatkan keterampilan sosial dan emosional Anda sendiri? Berikut ini beberapa tipsnya. Yang pertama yaitu mendengarkan. Kita harus menjadi pendengar yang baik untuk orang lain, baik itu saran, kritik, bahkan mendengar ceritanya. Dan yang kedua yaitu berempati atau peka terhadap sesuatu yang terjadi pada orang lain, dan bayangkan jika itu menimpa pada diri kita. Dan yang ketiga yaitu mencerminkan, berkaca diri, bermuhasabah diri, tahu diri bahasa kasarnya. Untuk menalar dengan emosi adalah bagian penting dari kecerdasan emosional. Selalu berhati-hati, selalu berpikir positif. Pertimbangkan bagaimana emosi Anda sendiri mempengaruhi keputusan Anda dan perilaku Anda. Ketika Anda berpikir tentang bagaimana orang lain merespon nilai peran yang dimainkan emosi mereka. Nah, kesimpulannya yaitu dari materi ini bisa kita simpulkan bahwa kecerdasan emosional pun sama pentingnya dengan kecerdasan intelektual. Bila seseorang pengajar memiliki kecerdasan emosional yang baik, maka akan tercipta suasana belajar yang kondusif, sehingga anak didik dapat memahami pelajaran lebih cepat. Begitu pentingnya kecerdasan emosional untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari guna mengolah rasa agar lebih peka dan mampu memahami diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.